Halo Sobat Aspirasi, berjumpa lagi sama Devina Febri yang kali ini membawa teman kita dari Philcom, Rara. Boleh dong kamu kenal lebih dalam lagi? Oke, kenalin nama aku Putri Chandra Eliantari, akrabnya sih panggil Rara aja. Terus kalau aku dari Fakultas Ilmu Komputer udah diceritain tadi dan aku dari jurusan Teknologi Informasi. Wah, teknologi informasi. Rara kesibukannya kira-kira ini apa nih, kalau boleh tahu? Kalau sekarang ya pastinya aku sibuk kuliah. Hmm, Terus aku sekarang juga join komunitas Ketimbang Ngemis Malang, itu komunitas Semalang kayak buat bantu lansia kayak gitu-gitu yang oh, lagi maksudnya yang lebih ke memilih untuk kerja hmm, dibandingkan mereka ngemis. Nah, wah terus oke. satu lagi aku ikut event organizer atau bisa dibilang lebih ke wedding organizer di Hmm. Malang. Itu kisah kita sebenarnya nggak di Malang aja, itu kalau nggak salah ada di Surabaya, di Bali, sama Malang. Oh wow, itu kamu tahu informasi-informasi komunitas sama kegiatan dari luar tuh gimana? Kalau yang KNM Iya? itu tuh aku memang udah dari SMP pengen join itu karena aku Oh emang oke. tipe orang yang suka banget ngikutin kegiatan eksternal Mm-mm. sosial kayak gitu. Nah, Mhm. kalau yang ini WO itu tuh aku gabut aja terus kayak Oh ya. iseng gitu kan, nggak ngapa-ngapain karena pas itu lagi libur juga, terus aku Oke. lihat infonya dapat dari temen aku, terus aku daftar ternyata terima gitu. Wih, lumayan juga ya nambah-nambah uang Bener jajan banget. gitu. Iya. Nah, aku pengen tahu juga nih, Hera. Kamu itu selain tadi kan akademik dan juga non-akademik lah ya. Oke, oke. Nah, aku tuh lihat banget di sosial media kamu, terutama LinkedIn kamu nih, kamu sering banget ngepost tentang lomba-lomba. Oke, bener-bener Nah, banget. aku penasaran nih awal mula kamu terjun ke dunia perlombaan itu kayak gimana? Oke, jadi Mm-mm. awal aku terjun ke dunia perlombaan itu SMP sih. Jadi Oke. SMP aku kelas 9 itu Hmm. pernah ikut satu lomba, itu lomba Olimpiade Fisika gitu di Oh, satu oke. SMA ternama lah di Bali. Hmm. Nah, aku ikut itu cuma masuk ke 4 besar. Oke. Tapi itu untuk pertama kali lomba, kayak wah greget nih, Iya. dikit lagi. Dan itu tuh aku masih terbilang cukup introvert pas Hmm. SMP kan. Dan akhirnya pas saat SMA itu aku Mhm. benar-benar kayak nyoba deh biar nggak Hmm. introvert terus, nggak mesti nggak kayak nggak berkembang. Akhirnya itu aku masuk ke organisasi KIRS 4 dan Pasar Oh, itu yang di SMA aku. Kirs Nah, ya. menurutku itu yang bantu banget aku bisa sampai kayak gini sekarang sih. Jadi semenjak masuk KIRS aku ditempa banget untuk ikut lomba, ikut banyak Mhm. lomba. Di situ kalau di aku sih ada 3 divisi ya, debat, esai, sama karya tulis. Dulu tuh aku ikut Mhm. yang divisi debat. Jadi aku Oke. benar-benar diminta untuk terus ikut lomba debat dan akhirnya aku berjuang di SMA, terus kayak coba menang dan Mhm. kalah pun sering banget bahkan. Nah Oke. itu akhirnya udah, dan kuliah kan aku nggak bisa lepas dari itu karena ngerasa Mhm. nggak ngapa-ngapain. Kayak biasanya orang yang Mhm. sering ikut lomba itu pasti kayak ngerasa nggak puas gitu. Jadi Oke. kayak kayak mereka tuh pengen banget dapat achievement gitu loh. Jadi sampai Mhm. kuliah pun akhirnya terus lanjut sampai sekarang kayak Nah, gitu. sampai sekarang. Mm-mm. Tapi kamu juga kan banyak banget nih kegiatannya, apalagi kamu ikut satu komunitas, Mm-mm. terus satu lagi event organizer yang mungkin lebih ke Mm-mm. profesional bisa dibilang ya. Iya. Sama ikut, kalau nggak salah pernah ikut organisasi juga ya Iya, kamu. dulu aku sempat ikut BEM Mhm. sama EM juga, sama beberapa kepanitiaan di fakultas sih, sama di UB khususnya. Itu kenapa sih kamu bisa milih ikut banyak hal kayak gitu loh? Padahal kamu juga harus fokus juga kan akademik kamu, Iya, terus benar banget. lomba-lomba juga kamu masih sering juga kan ikut Mm-mm. pada saat itu. Kenapa kamu milih itu loh, banyak hal itu? Iya, benar. Itu sebenarnya Mhm. ada baik gak baiknya sih di Oh, sana. oke Nah, oke. aku tuh biasanya kalau habis patah hati gitu kan ya. Mhm. Nah, itu tuh aku kayak suka over gitu ngambil kegiatan. Aku banyak Hmm. banget ngambil kegiatan, tapi at the end kalau menurutku itu jadi hal positif. Kenapa hal Mhm. yang negatif bisa aku positifkan? Kenapa? Karena tanpa aku sadari, dengan aku ngambil banyak kegiatan, Iya. aku jadi makin bisa ngatur waktu aku. Oke. Kayak gitu. Tapi kamu kalau selama kamu ikut banyak kegiatan, tadi soal ngatur waktu juga, pernah Mm-mm. bentrok gitu nggak? Atau Oke. kalap sendiri gitu? Oke, I see. Nah, itu tuh sebenarnya pertanyaan yang sering banget muncul di tiap kita uh, interview organisasi. Ya, Oke, jadi, ya. oke. Nah, itu tuh aku bisa atasin. Kenapa? Aku tuh dari dulu sempat diajarin dari cutting Filkom juga. Mm-mm. Itu dia ngajarin aku untuk nyoba pakai tools. Jadi kita Oke. pakai Notion sama Google Oh, Calendar. wow, Nah, oke. jadi di Google Calendar itu aku udah
buat kayak study list ataupun Mm-mm. apa aja manajemen kegiatan aku lah selama Mm. kuliah ataupun ngikutin kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi itu Mm. di sana aku masukin ke jadwal kuliah, habis harus ngapain aja, kepanitiaan, semuanya itu Mm. aku tulis di sana. Jadi aku Oke. jadwalin misalnya dari jam segini sampai jam segini itu kelas, jam segini ngurus kepanitiaan dan lain-lain. Jadi Oke. untuk bentrok aku masih belum pernah sama sekali Oh, karena belum emang pernah. udah kebagi waktunya di Mm, sana. Terus mm, itu kan kayak secara garis besar ya dari jam segini aku ngapain-ngapain kalau Oke, di oke. Google Calendar. Sedangkan kalau di Notion aku memang setiap harinya tuh suka ngatur jadwal sih. Aku juga suka journaling. Jadi aku sering Ah, nulis jadwal aku misalnya nih ada bangun pagi jam berapa, makan jam berapa, itu mm. aku suka to do list tiap pagi bangun kayak gitu. Wah, Hmm. terstruktur juga ya. Ya, aku type person yang cukup Iya. terstruktur. Dan journaling juga bener-bener ngebantu banget gak sih buat Iya, kamu ngatur bener segala-segalanya itu. banget. Wow. Tapi nih Rara, kamu ikut banyak lomba nih bisa Mm-mm. bilang. Hal yang paling kamu apa ya, kayak remember banget lah atau Sih. berkesan. Kira-kira tuh lomba yang mana dan kenapa tuh bisa berkesan? Oke, pastinya lomba yang paling berkesan itu disuruh milih salah satu nih. Oh, gak apa-apa beberapa Oke, oke, ya. boleh. Karena kan setiap cerita Ada, beda ya. iya benar-benar banget. Jadi kalau yang Hmm. paling berkesan yang pertama itu Mm-mm. tuh pas aku SMA sih. Jadi itu aku lomba debat sama dua teman aku Mm-mm. dan itu kayak bener-bener ngelatih aku buat gimana manajemen tim sama bener-bener Mm-mm. kontribusi sama satu sama lain saling bantu itu Mm-mm. kita dikasih lihat caranya itu kayak gimana mau nggak mau secara langsung secara autodidak atau otomatis lah kita bisa bilang itu tuh bisa kebentuk. Nah itu yang Oke. pertama pas SMA. Terus kalau yang kuliah yang paling berkesan itu ada dua sih, yang gemastik sama KDMI. Kalau Oke. yang KDMI itu BTW kompetisi debat mahasiswa Indonesia, di Oke. situ menurut aku itu kenapa berkesan banget Mhm. karena aku bisa ketemu banyak banget. Jadi KDMI itu kan tiap universitas yang ada di Indonesia maupun Mhm. swasta ataupun negeri itu tuh ngirim satu tim. Oke. Jadi kayak aku bisa ketemu, aku bisa kenalan banyak sama mereka Mhm. dan ketika kita debat, ketika kita saling adu argumen, itu tuh benar-benar oh wawasannya tuh benar-benar berbeda ya dan Iya. sangat luas sekali pastinya. Jadi ternyata tuh dengan aku diam di lingkup UB aja atau di lingkup Mhm. Malang itu nggak bisa menutup kemungkinan itu bisa maksudnya kayak kecil banget nih ternyata kita Mhm. ternyata nggak segede yang kita bayangkan ternyata kita Iya. sekecil itu jadi semakin Oke, besar kita wah. untuk tetap berusaha terus selanjutnya yang gemastik. Gimnastik Nah kalau ya. yang gemastik itu benar-benar kayak ya sama manajemen timnya tuh bagus banget dari aku Mhm. sama teman-teman aku dan kebetulan teman timnya itu dipimpin sama teman aku ada Barik dan dia Oke. tipe orang yang benar-benar support banget dan maksudnya Mhm. even kita udah cukup nyerah di akhir itu kayak benar-benar gimana kita bisa saling backup dan dospem aku tuh juga Mhm. oke banget gitu. Wah, berarti selama ini juga tim berpengaruh Iya ya bener banget. orang-orangnya. Dan kamu dapat pengalaman debat ketemu banyak orang yang ternyata menyadarkan kamu ternyata wawasan kita nih anak UB nggak seluas itu Iya bener ya. banget. Padahal kita mikir kayak ini di lingkungan UB aja kayaknya udah luas aja. Iya tuh Ternyata masih kecil masih banget untuk di kecil gitu, sini. masih belum ada apa-apanya juga Iya ya. Wah, itu benar. berarti belajar banyak hal banget gitu. Mm-mm. Nah, Rara, terus cara kamu tuh buat sadar sama hal-hal yang kamu suka kayak tadi Mm-mm. debat terus ikut lomba segala macam itu apa sih sebelumnya yang buat kamu sadar gitu oh aku nih potensinya di sini aku nih sukanya yang ini. Oke, caranya sadar Heeh. sebenarnya dulu tuh aku sering banget kayak aku sebenarnya ini mau kemana sih, aku mau gimana sih? Oh sering bertanya-tanya Iya, ya. ya kita sering bertanya-tanya terus kayak Mhm. cobain aja semuanya kayak Oke gitu bener. dicobain ya. Kalau menurut aku dan papaku juga bilang Mhm. semuanya tuh perlu kita coba, tapi Mhm. pastiin kalian itu tahu porsi buat diri kalian Oke. masing-masing. Kalau misalnya emang udah capek dan kalian rasa berlebihan, udah cukup. Tapi Mhm. ketika kalian ngerasa masih bisa untuk coba lagi deh kayaknya belum, itu Mhm. sebisa mungkin ayo kita cari karena kita masih muda Oke. tentunya. Nah, kayak gitu. Jadi at the end itu tuh aku nemu hal yang aku inginkan. Sebenarnya Mhm. sampai sekarang pun aku bisa nemuinnya itu gara-gara aku nyoba ikut lomba itu banyak. Jadi Mhm. kayak oh ternyata aku lebih tertarik dan lebih bisa paham di bidang manajemen dan khususnya di bagian bisnis Mhm. ya, yang lebih ke IT dan Mhm. akhirnya ketika aku coba itu terus dan pernah kalah beberapa kali, akhirnya ya kita paham dan akhirnya kita udah tahu nih template gimana caranya biar kita bisa menang jadi ya
terus udah. Oh iya, jadi emang awalnya juga kamu ikut karena mencoba ya, Iya kamu benar banget. bertanya-tanya terus kamu coba dan akhirnya ya nemu lah apa yang disukain. Benar. Tapi gimana sih cara kamu meyakinkan diri kamu? Biasanya kan orang-orang ragu nih buat awal-awal Benar-benar mulai. banget. Cara kamu buat meyakin diri, gak apa coba dulu aja itu apa? Apakah Oke, kalau hmm, untuk itu caranya ya coba aja. coba Nah, aja iya gitu ya? benar. Nah, tapi kalau misalnya biasanya tuh aku tuh dulu Hmm, pernah ada di posisi itu, aku ragu karena aku hmm, ngerasa diri aku belum pantas untuk hmm, ngelakuin beberapa banyak lomba yang mungkin cukup bergengsi. Kayak oke. fun fact itu dulu aku uh, jadi gimnastik itu sebelumnya diadain di UB kan. Oh iya, Ya jadi tahun sebelumnya ya ya. 2 tahun sebelumnya itu diadain di Hmm, UB. Dan aku sempat ngeliat teman SMA aku itu hmm. datang, dia masih maba tapi udah ikut gimnastik. Kayak aku Wow. uh, kapan ya aku bisa Hmm, kayak gitu, nggak mungkin deh kayaknya. Terus hmm, ternyata 2 tahun setelahnya aku bisa ikut itu karena teman hmm, aku hmm. ngajakin. Mungkin kalau teman aku nggak ajakin aku nggak bakal ikut. Dan Hmm, ternyata tuh kita cuma perlu berani sih, sama hmm, kayak butuh dukungan, support dari teman-teman. Kalau menurut aku itu sih. Jadi support. kalau ketika kamu ada di lingkungan yang tepat, ketika kamu Hmm, punya teman-teman yang memang fokus di bidang yang kalian inginkan dan hmm, searah, hmm, ayo berteman sama orang-orang seperti itu. benar-benar. Tapi orang tua kamu support juga nggak buat ikut Ikut. banyak kegiatan Oke. ini? Itu adalah hal yang struggle pertama aku Oh, oke. sebelumnya. Jadi awalnya orang tua Hmm, aku tuh nggak sebenarnya nggak suka aku ikut banyak hal. Kayak kenapa oke. sih kamu ikut lomba terus, emang nyambung sama apa yang kamu inginkan. Hmm, Nah, karena pada saat itu aku masih belum tahu apa yang aku inginkan, hmm, jadi mereka sama sekali nggak support. Ketika aku pernah bahkan sekali itu aku menang lomba, terus orang tua aku sempat kayak, loh kenapa pulangnya jam segini, ngapain, padahal aku pulang bawa piala kan. oh Kayak, iya. dan itu tuh menurut aku cukup bikin down sih. Cuma Hmm, akhirnya mereka tuh lama kelamaan sadar ternyata apa yang aku kejar itu gak selamanya buruk kok. Ternyata itu malah hmm, jauh lebih bermanfaat untuk ngelatih soft skill kita. iya iya. Karena soft skill. Karena bukan cuma technical aja kan yang Bener dibutuhkan, banget. tapi kita juga butuh soft skill kayak komunikasi dengan kita ikut-ikut lomba aja kita kemampuan apa ya kayak komunikasi, Iya, teamworknya, benar, problem solving iya kayak problem gitu-gitu sih. solving, iya iya. Selama ini nih Rara, hal yang menurut kamu paling penting yang harus kita punya untuk punya mental yang berani gitu untuk mencoba sesuatu. Yang paling penting itu Hmm. tahan banting sih. Tahan banting, oke. Soalnya kalau misalnya beberapa kali kena, jujur Mhm. kalau kalah itu memang bikin sakit mental guys. Oke. Jadi kayak, oh ternyata kalah. Dan untuk pertama kali, kedua kalinya tuh aku sering banget nangis. Bahkan Mhm. sekarang pun beberapa kali masih pernah nangis Mhm. untuk ikut lomba. Cuma seiring berjalannya waktu karena oh udah biasa jadi harusnya nggak apa-apa. Yang Mhm. menurut aku yang paling penting itu kita tahan mental dan kita lebih sering nyoba sih. Sering Untuk nyoba, oke. mencoba, ya kenapa nggak dicoba aja? Ya itu sih, Mhm. kayak dicoba ulang-ulang sampai mental kamu itu kuat. Jadi emang emang Mm, dari diri kitanya sendiri ya harus mm-mm. membentuk mental yang Ya nanti bener dengan cara banget. ikut-ikut Iku terus ya gitu bener. ya. Iya nih Rara. Terus ada nggak sih menurut kamu tips buat teman-teman Oke oke. yang kayak Nah, ya kayak tadi sih sebenarnya kita udah bahas juga yang ragu mm-mm. segala macam. Tapi ada nggak sih dari kamu tips yang ampuh nih buat kamu atau mungkin tips yang pernah kamu dengar dari orang lain Mm-mm. buat punya mental tadi nih, mental yang tahan banting. Oke, kalau dari aku sih, pertama kalian harus cari lingkungan yang tepat. Oke, lingkungan yang Oke, tepat. pertama kita cari lingkungan yang tepat. Entah kalian mau masuk komunitas ataupun organisasi yang serana Hmm, sama apa yang kalian pengenin. Jadi ketika kalian masuk ke lingkungan yang tepat, kalian pasti bakal ketemu orang-orang yang mungkin sevisi sama kita. Jadi oke. kalau misalnya kita masuk ke organisasi atau kita Hmm, masuk ke komunitas, itu pasti kalian ditanya dong visi kalian apa, misi kalian apa, kenapa hmm, kalian join ini, dan mostly yang keterima itu punya tujuan yang sama kan. oke, iya Nah dari betul. sana ketika kalian udah nemu lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat, di sana Hmm, pasti pasti ada aja yang ngajakin kalian untuk ikut apa yang kalian pengen. Jadi kalau misalnya aku nih ikut lomba, aku masuk KIRS hmm, dulu, pengen banget menang sesuatu oke. gitu, pengen dapat achievement kayak gitu. Nah, pasti ada yang ngajakin lomba dan maksa kita buat ikut lomba. Yes. Akhirnya ya udah,
kita nyoba dan maksudnya kalah bareng sama Oke. orang yang sama, dan akhirnya ketika kalian dapat achievement itu kayak benar-benar perjuangan kalian udah selesai gitu. Tips itu tadi tips cara kita tahan banting lah ya. Nah, kalau misalkan tadi kan kamu lomba nggak sendirian kan, kamu ketemu banyak orang. Nah, cara kamu nemuin orang-orang yang tepat buat di tim kamu tuh kayak gimana? Oke, cara nemuin orang yang tepat itu sebenarnya susah sih. Kenapa? Karena biasanya untuk nemuin orang-orang yang sevisi sama kita itu dengan kita ajakin mereka mau dan mereka niat, itu pun udah tepat menurut aku. Cuma sebenarnya banyak struggle yang aku alamin ketika aku ikut lomba kayak gitu. Entah teman aku yang ngerjainnya lama atau gimana. Kalau aku tipe orang yang udah ngatur kita buat ini sampai tanggal segini, tanggal segini. Nah, kalau lewat dikit aja, aku pasti kayak kesel ribut-ribut kayak gitu kan. Nah, cuma teman aku tuh paham karena aku tipe pekerjaan aku kayak gitu, dan pokoknya saling backup aja sih, saling paham ketika memang ternyata dia ada struggle sama tugas kuliahnya dan memang harus mepet deadline, terus masih kurang ngerjain sedikit, ya kita bantu kayak gitu sih kalau dari aku. Untuk nemuin temennya ya balik lagi, yang penting kamu ada di lingkungan yang tepat dan coba aja dengan siapapun. Ketika nggak ngerasa cocok ya udah, kalau misalnya pada saat itu lombanya kurang, coba ikut lagi sama orang yang sama. Tapi kalau memang ternyata kurang, coba ajak temen yang lain kayak gitu, nggak apa-apa sih. Berarti emang ya coba lagi, dicoba-coba lagi, harus dicoba karena emang nemuin tepat cocok-cocokan dari cara kerja segala macam. Dan di dalam suatu tim atau dalam satu perlombaan juga apa ya, kita nggak kerja sendiri-sendiri loh, harus saling backup kan ya. Wow, itu sebuah tips ya sobat aspirasi buat kamu yang mungkin pengen ikut lomba tapi kayak ragu ya. Tadi dari kamu masuk lingkungan yang tepat, terus yang kedua juga gimana caranya kita nemuin tim yang tepat, dicoba-coba gitu. Dicoba aja guys, nanti kalian akan menemukan sendiri mana sih orang-orang yang cocok gitu sama kalian. Dan kita juga harus menyesuaikan diri nggak sih? Iya benar, kita juga harus menyesuaikan, dan nanti gimana kita nyesuaiin sama mereka, dan itu bakal kebentuk kok karakter kalian masing-masing. Yes, I see. Nah, gimana sih cara kamu Rara tetap termotivasi? Karena gimana ya, kalau misalnya kita ikut banyak kegiatan, apalagi kegiatannya tuh sama, ya walaupun kalau lomba beda-beda lah jenisnya, tapi kan itu sama lomba, ada seleksi, ada ngobrol sama juri segala macem. Nah, itu gimana cara kamu tetap termotivasi nih sampai sekarang kamu ikut terus lomba? Kalau untuk termotivasi itu menurut aku setiap orang yang udah pernah nyoba lomba dan maksudnya mereka nyobain lagi, pasti mereka bakal ingin terus. Karena itu ketika kamu lomba di satu tempat yang berbeda, misalnya kayak kita lomba di sini terus nextnya kita lomba lagi, itu tuh kita bakal ngerasa itu lingkungan baru, jadi kita dapat medan yang baru ketika kita lomba. Jadi kalau misalnya kamu udah ikut satu lomba dan even kamu udah menang ataupun kalah, kamu bakal ngerasa kayak sebenarnya kita harus ikut lagi yang lain. Mungkin kita bakal ketemu lawan yang mungkin lebih bagus idenya, lebih menarik untuk kita contoh seperti itu. Jadi kayak, dan menurut aku pentingnya kita ikut lomba itu enggak untuk sekedar menang, kita bisa kenalan sama rekan kita di lomba. Jadi kayak mungkin follow-followan IG, kita kenalan, kita chat-chat kayak gitu, dan itu menurut aku bisa bangun koneksi banget sih. Dan mau lomba itu tidak membosankan, jadi pasti bakal ngemotivasi kita. Malah karena aku bosen dengan kegiatan aku yang kuliah, organisasi gitu-gitu doang, kita coba ikut lomba karena itu benar-benar memotivasi kita. Betul. Jadi dari lomba sendiri itulah yang memotivasi kita ya. Tapi aku penasaran deh, kamu itu kalau lomba diajakin atau kamu yang ngajakin? Kalau untuk awal-awal itu aku pasti yang ngajakin. Jadi kalau untuk lomba pertama-tama itu bahkan aku ngajakin temen-temen yang memang nggak bisa sama sekali. Dulu kan aku pas awal mulai lomba di Filkom, itu tuh aku lomba debat kan. Nah, aku ngajakin temen aku yang sama sekali nggak bisa debat. Jadi karena di Filkom yang bagus di bidang public speaking khususnya ke debat itu tuh jarang, karena mereka mostly masuk ke fakultas hukum. Bener. Jadi ya aku ajak teman aku satu dari anak TIF itu untuk coba lomba, aku ajarin gimana strukturnya dan caranya itu gimana, dan akhirnya dengan hal-hal seperti itu teman aku jadi bisa, terus kita juga jadinya enak lombanya, terus aku
ya udah akhirnya ketika aku udah bisa ngajakin dan orang tahu nih ternyata kita berpotensi, pasti ada orang yang bakal nge-hire kita untuk ayo ikut coba lomba, karena kalau orang udah tahu kamu berpotensi pasti banyak kok yang nyari kamu. Iya sih, berarti emang mulai dari diri sendiri dulu. Benar. Tapi kamu pernah nggak sih kayak nemuin tim yang benar, aduh ini nggak bisa, ini nggak cocok sama aku gitu loh kerjanya, atau sampai hasil finalnya kurang memuaskan dan kamu juga jadi kayak, aduh kayaknya aku nggak mau deh setim sama dia lagi gitu. Pernah nggak kamu kayak gitu? Kalau untuk itu nggak pernah sih. Oh nggak pernah. Kenapa? Karena sebenarnya perasaan-perasaan seperti itu menurutku lebih baik dihindari. Karena kalau misalnya kita udah satu tim sama mereka, kita berteman, kita nih punya satu tujuan yang sama untuk dapat hal yang terbaik. Dan ketika kita ngejalanin untuk membuat proposalnya, untuk pitchingnya, semuanya, itu pasti sama-sama dari kita semua itu udah maksimal, dan kita nggak boleh nyalahin satu sama lain ketika kita lomba ataupun udah entah itu menang ataupun kalah. Kalau kalah kita coba terus sampai menang, kalau udah menang kita coba lagi sampai menang lagi. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kitanya ya, gimana cara kita nanggepin yang mungkin nggak sesuai sama cara kerjanya atau gimana. Untuk itu sih kalau menurut aku pasti sesekali kita pernah kesel sama rekan aku, kerjanya lama nggak jelas, misalnya kayak hasilnya kurang, tapi dengan kita kasih tahu, dengan kita komunikasikan, dia pasti bakal improve apa yang dia nggak bisa. Jadi ketika mereka berusaha, dan aku yakin orang yang udah mau diajak lomba itu pasti mereka juga udah punya nilai juang untuk memperjuangkan lomba yang mereka lakukan. Positif sekali ya ininya. Ya jadi gimana ya, aku juga dari perbincangan kita aku juga ngelihat kalau kamu tuh emang tipe yang dijalankan tapi diusahakan juga, ya nggak sih? Iya. Kalau misalkan bisa melakukan yang terbaik ya kenapa enggak gitu. Benar banget. Berarti kamu tipe yang bisa cari ini juga ya, cari opportunity. Bener banget. Kayak aku tuh punya 2 Instagram. Jadi Instagram aku yang kedua itu tuh buat nyari info magang, info lomba kayak gitu. Jadi kalau tiap nge-scroll, nemu nih, kita coba daftar kayak gitu. Jadi ya emang dari kitanya juga apa ya? Kalau kitanya suka mencari-cari info segala macam, itu juga membantu juga. Opportunity ada dimanapun sebenarnya. Gimana cara kita ininya aja sih, gimana cara kita mau ngambil atau enggak gitu. Pokoknya kalian tuh harus milih, kalian mau jadi pasif atau aktif. Itu poinnya. Itu gong ya tuh. Atau mungkin nih dari kamu ada nggak sih pesan tuh buat teman-teman sobat aspirasi yang mendengar? Ya tentang gimana sih cara mencari opportunity, entah itu buat lomba ya atau buat kegiatan apapun itulah. Kalau dari aku, kalian tuh ya sama kayak tadi, kita tuh benar-benar harus aktif nyari sesuatu. Dan ingat guys, kalau misalnya kalian udah nyoba lomba dan kalian kalah, itu tuh gak apa-apa. Pokoknya ketika kalian ketinggalan bis yang pertama, pasti ada bis kedua yang bakal jemput kalian. Jadi dicoba aja, dan Tuhan tuh pasti tahu kalau misalnya kalian tuh gak bakal ada di titik di bawah terus. Dunia tuh muter, jadi kalau kalian pasti ada di atas ataupun di bawah. Yang pasti kalau misalnya kalian kalah sekarang, kedepannya kalian pasti bakal menang. Kumpulin dulu, kalau dari cutting aku SMA, ini dari dulu masih ada sampai sekarang, masih melekat di aku, itu kumpulin dulu semua kalahnya supaya nanti di akhir kita bisa menang-menang. Kumpulin kalahnya, jadi kayak ya udah nih, ya udah kita terima semua kalahannya, karena nanti pasti ada waktunya kita menuai kemenangannya. Itu keren banget. Gimana nih perasaan kamu sampai di titik ini nih Rara? Kalau untuk sampai di titik ini tuh jujur aku masih belum puas. Aku pasti pengen nyoba banyak hal baru lagi selain ini sih. Jadi kalau untuk saat ini aku udah bersyukur banget karena aku udah bisa sampai di titik ini, udah bisa ngurus diri sendiri dan hidup dengan hasil aku sendiri. Dan pastinya aku seneng sih. Kalau rencana kamu ke depannya atau target kamu ke depannya tuh apa? Mungkin buat semester depan atau beberapa tahun lagi gitu? Kalau target aku ke depannya untuk semester depan ya pastinya aku pengen ngebahagiain orang tua aku sih. Karena tujuan utama aku kuliah ke sini, ikut lomba banyak supaya bisa buat orang tua aku bangga untuk atas apa yang mereka biayain buat aku sebelumnya. Keren banget. Dan
memasuki akhir-akhir, ada nggak closing statement dari kamu? Oke, closing statement. Apa ya? Jadi kalau dari aku sendiri, ini benar-benar buat teman-teman semua, kalian tuh harus nyoba semua hal. Jadi ketika kalian masih muda, kalian tuh harus coba semua hal. Entah kalian emang kalau misalnya ranah kalian gak di lomba, nggak apa-apa, kalian coba yang lain. Entah kalian ikut magang, fokus ke kuliah aja itu mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika kalian ngerasa bosan, kalian harus coba semuanya karena masa muda tuh nggak datang 2 kali. Manfaatkanlah masa muda kalian. Wah, thank you banget ya Rara udah mau sharing-sharing di Aspirasi Podcast, dan aku yakin sobat-sobat aspirasi nih pasti bakalan termotivasi juga nih, apalagi dari kata-kata kamu, dari pengalaman-pengalaman yang udah kamu sharingkan. Dan semoga aja nih buat sobat aspirasi yang masih ragu kalian sama diri kalian sendiri untuk memulai sesuatu, ingat yang tadi Rara udah sampein guys, pokoknya mulai aja, coba dulu Ya, gitu. bener banget. Yes, oke. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang mendengarkan, and see you di next episode. Bye!